Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah melakukan proses wawancara dengan 6 narasumber, 3 pabrik dalam dan 3 pabrik luar. Yang pabrik dalamnya kita mewawancarai Pak Fahmi Irfani, kemudian ada Bu Dewi Anggraini dan Pak Wawan Setiawan. Dan yang kami lakukan pada saat wawancara pertama adalah kami mewawancarai Pak Fahmi Dewi sebagai sekretaris Prodi KPI dan yang ketiga Pak Wawan Setiawan sebagai kepala BLK. Kenapa kami mewawancarai 3 narasumber dalam tersebut? Karena yang ada jam kosongnya hanya beliau 3. Ya, jadi tadinya kita mau ke dekan 1, tapi karena ada jadwal lagi, jadi kita memutuskan dengan mewawancarai Pak Fahmi. Kemudian pabrik luarnya kita mewawancarai calon mahasiswa, yaitu yang bernama Muhammad Zailani. Yang kedua ada Ojol, sekaligus mahasiswa juga ya, yang bernama Andi. Yang ketiga adalah orang tua, yaitu Fitria Jibrani. Jadi untuk pabrik dalam akan dilanjutkan oleh jadi kita ambil 3 narasumber dalam pabrik dalam itu. Setiap orang tuh berbeda pertanyaan. Misalkan kayak untuk Pak Fahmi kita lebih fokus ke awal berdirinya Wika, terus sejarahnya Wika, gimana sih perkembangannya dari awal sampai bisa sampai banyak mahasiswanya gitu di sini. Terus juga kalau misalkan yang kedua itu ada Bu Dewi. Jadi Bu Dewi kan karena kita juga pernah diajar waktu semester 1, jadi kita tahu bidangnya Bu Dewi ya udah di KPI ini gitu loh. Terus kalau misalkan untuk Pak Wawan selaku ketua BAK, itu mungkin kita lebih berfokus kepada kayak visi misi Wika, gimana cara mengatasinya mahasiswa yang tidak. Karena kan gak mungkin kalau misalkan kita nanya tentang KPI ini ke Pak Fahmi, kan bukan bidangnya gitu loh. Terus yang kita tanyakan ke Pak Fahmi itu mengenai perkembangan Wika. Jadi waktu perkembangan Wika itu didirikannya awal pertama kali itu kalau nggak salah 1380 Hijriah. Nah, dulu Wika itu bukan berdiri di Bogor kayak sekarang gitu, tapi ya di Jakarta. Dan waktu tanggal menjelaskan seperti itu dan menjelaskan bagaimana perkembangan, bagaimana Wika tuh bisa maju sampai sekarang ini. Bahkan Wika menjadi salah satu universitas swasta yang pertama di Bogor. Kemudian untuk pabrik dalam kedua akan dibahas oleh Maria Tupa. Ya, selanjutnya kami mewawancarai Ibu Dewi Anggraini selaku staf prodi dari KPI. Karena Bu Dewi ini kan baru di sini kurang lebih sekitar 2 tahun, jadi untuk mengenai seluk-beluk IKA itu kurang gitu. Jadi kita lebih memfokuskan kepada prodi KPI gitu. Nah, untuk pertanyaannya kita bertanya mengenai keunikan dari KPI. Nah, jadi KPI ini menurut Bu Dewi juga jadi itu beda dari kampus biasanya gitu. Kalau misalnya kita belajar ilmu komunikasi di kampus umum seperti Universitas Indonesia dan lain-lain, pasti hanya mengedepankan komunikasinya saja gitu. Misalkan masnya, terus komunikasi dasar-dasarnya gitu. Tapi kalau di KPI ini kita dapat 2. Kita dapat pertama, kita akan diajarkan juga fondasi keislaman yang kuat. Lalu kita juga akan mempelajari dasar-dasar komunikasinya juga dan dari sudut pandang umum gitu. Tapi sudut pandang umumnya juga kita dibalut dengan keislaman gitu. Jadi nggak lepas dari nilai-nilai keislaman. Seperti itu yang membedakan dengan ilmu komunikasi di kampus umum. Lalu di jurnalistiknya juga, jadi KPI dia mempersiapkan lulusan-lulusan dengan yang jujur gitu, seperti wartawan, nggak menyebarkan berita hoax seperti itu. Lalu di kampus umum juga kan belajar komunikasinya itu misalkan jurnalistik saja gitu, tapi kalau di KPI ini kita kuat dengan keislaman gitu. Jadi wartawan juga wartawan yang jujur dipersiapkan seperti itu. Lalu untuk tanggapan mengenai media massa yang bekerja sama dengan Wika. Jadi di mata kuliah jurnalistik ini wajib banget kita bekerja sama dengan media-media massa seperti Radar Bogor, Trans 7 dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Lalu seperti Voice of America juga kita bekerja sama. Jadi mereka tuh memberikan kesempatan kepada
untuk mengasah bakatnya gitu. Misalnya nanti kan dibagi lagi, ada yang percetakan, ada yang misalkan di media televisi kayak gitu. Jadi akan dibagi-bagi lagi seperti itu. Ya, dari saya. Kemudian yang publik dalam kami wawancarai satu lagi, yaitu Bapak Wawan Setiawan selaku Kepala BAK. Beliau juga sudah bekerja di UIK kurang lebih pokoknya dari tahun 98 beliau sudah mulai bekerja di UIK sebagai staf dan admin pertamanya. Kemudian menggarap sekarang alhamdulillah naik jabatan jadi Kepala BAK di UIK. Beliau juga menginformasikan gitu kan. Pertamanya itu kita nanya, apa sih Pak visi misi UIK itu, kayak gitu kan. Terus jadi visi misi UIK itu perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahunnya gimana. Kemudian beliau menjelaskan tentang visi misi UIK dan menjawab jika mahasiswa UIK ini dari tahun ke tahun sangat bertambah secara signifikan. Jadi benar-benar bertambahnya itu drastis dari tahun ke tahun, dan banyak banget mahasiswa, bahkan ada nonis juga yang masuk ke universitas ini. Jadi dianya menyesuaikan dengan aktivitas kita, kan misalkan ada matkul SPI dia juga ikut belajar tentang keislaman gitu. Tapi rata-rata yang masuk ke UIK yang nonis itu rata-rata jurusan manajemen, jadi FAI itu dikit yang masuk keislamannya. Kemudian kami juga membahas dan bertanya bagaimana sih kriteria para mahasiswa yang berbeda dan cara menghadapinya. Beliau juga menjawab dan menanggapinya dengan santai gitu ya. Katanya para mahasiswa memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi tidak perlu membandingkan dengan mahasiswa lainnya. Jadinya kita punya keunikan masing-masing yang ibaratnya kita sendiri pun tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian lalu kita juga berdiskusi tentang harapan besar UIK untuk kedepannya. Beliau juga berharap untuk kedepannya adalah UIK agar bisa bertambah maju dan bertambah berkembang, dan semoga katanya mesinnya cepat beres. Amin. Amin. Dan kemudian yang kami didapatkan dari saat kami berwawancara dengan 3 narasumber dalam itu adalah kami jadi mengetahui tentang bagaimana sih sejarah UIK, perkembangan UIK dari tahun ke tahun, visi misi UIK sebenarnya gimana menurut pandangan staf dan dosen, kayak gitu kan. Terus kami juga jadi mengetahui maaf baru kata. Jadi kami juga tahu bagaimana kriteria mahasiswa UIK yang menurut kita tuh sangat banyak banget gitu kan. Bahkan kita nggak tahu satu-satu siapa aja namanya. Pokoknya tahu jadi UIK juga, terus tahu dari prodi juga kan. Tadi wawancarai Bu Dewi Anggraini, jadi kita tahu bagaimana prodi kita itu sebenarnya, bagaimana awal berdirinya, dan bagaimana cara kita untuk maju ke tahap selanjutnya di prodi yang kita jalani saat ini gitu. Kemudian untuk public keluarnya itu akan dibahas oleh Sri. Anis dulu. Kami juga mewawancarai calon mahasiswa baru, namanya Muhammad Zailani. Beliau mengutarakan alasannya kenapa memilih kampus UIK sebagai kampus pilihannya, yaitu karena UIK adalah kampus berbasis Islami. Beliau juga mengenali beberapa mahasiswa di UIK dan berpendapat bahwa mahasiswa UIK itu akhlaknya sangat baik, dan itu juga menjadi daya tarik tertentu buat calon mahasiswa itu untuk mendaftar di sini. Sesuai dengan visi misinya, UIK juga menerapkan basis nilai-nilai keislaman untuk program studi lainnya, walaupun program studi itu di luar fakultas atau Islam. Ini menjadi alasan utama masyarakat juga berpendapat baik dan tertarik pada UIK. Kemudian public keluar yang kedua akan dijelaskan oleh Sri. Dan wawancara kami bersama Ojol dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIK berakhlak baik dan Islami. Ini menunjukkan bahwa visi misi UIK membentuk mahasiswa dengan nilai-nilai keislaman sangat baik dan terlaksana. Kemudian untuk yang ketiga adalah mewawancarai public keluar, yaitu narasumber Istighfari. Narasumber ini orang tua dari salah satu mahasiswa UIK yang bernama Fitria Yuliani. Jadi beliau menjelaskan kenapa apa sih alasan
anaknya itu masuk ke universitas ini. Terus juga kenapa harus di Wika? Kenapa kan sedangkan di Bogor itu ada kampus-kampus yang lainnya. Jadi hasil wawancaranya yaitu yang saya dapat itu orang tua itu ingin menginginkan anaknya itu sekolah kuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Kami juga mewawancarai calon mahasiswa. Beliau apa sih isi mewawancarai salah satu orang tua mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun ya. Jadi beliau mengharapkan jika anaknya masuk universitas ini bisa jadi lebih baik karena Universitas Ibnu Khaldun juga yang seperti tadi memiliki visi misi yang sangat Islami kayak gitu kan. Jadi bisa membuat anaknya itu jadi berubah menjadi lebih baik jika masuk ke Universitas Ibnu Khaldun ini. Kita juga mewawancarai beberapa narasumber termasuk yang tadi dijelaskan. Jadi banyak banget narasumber yang kita wawancarai, kurang lebihnya ada 6 tadi. Itu yang pertama udah terjawab ya, berapa sih siapa aja pabrik dalam yang kita wawancarai, terus pabrik luar yang kita wawancarai. Terus untuk poin yang kedua tentang apa yang kita dapat, mungkin tadi udah dijelaskan oleh masing-masing setiap narasumbernya. Jadi mau lebih dijelaskan lagi untuk yang kita dapat dari semua narasumber itu, yang pertama tentu jelas dari perkembangannya Wika ya, terutama untuk fakultasnya. Jadi waktu perkembangan dulu, awal perkembangan Wika itu hanya 4 prodi dan 6 fakultas aja, gak sebanyak sekarang gitu. Jadi udah jelas kalau misalkan perkembangannya itu sangat pesat. Terus juga mahasiswa Wika ini insya Allah rata-rata berakhlakul karimah. Amin. Terus kalau misalkan Wika juga merupakan salah satu kampus Islami yang tadi udah saya katakan menjadi nomor 1 di daerah Bogor ini. Terus untuk poin yang ketiga itu proses wawancara. Jadi proses wawancara itu yang pertama membuat kami melakukan perjanjian dulu dengan narasumber, membuat janji dulu dengan menentukan waktu dan tempat untuk wawancara gitu. Jadi nunggu konfirmasi berkenan atau tidak untuk diwawancarai. Nah makanya kan kita udah banyak nyusun siapa aja nih, terutama dari ketua prodi dari Fakultas ini juga. Ternyata nggak bisa karena beliau udah diwawancarai oleh kelas sebelumnya, atau jadi beliau hanya mau diwawancarai 1, karena kan percuma kalau misalkan beliau diwawancarai tapi jawabannya tuh sama, yang akan dibahas tuh sama, makanya beliau sendiri nggak mau. Kemudian yang kedua, kami menghubungi narasumber pada saat hari wawancara untuk mengkonfirmasi bagaimana jelasnya jadi atau tidaknya juga. Kemudian yang ketiga, mewawancarai narasumber secara langsung. Jadi kalau kita udah menentukan jadwal dan pertemuan, kita langsung fix nih wawancara secara langsung dan di mana tempatnya gitu. Dan yang keempat, menyimpulkan data atau proses pembuatan atau proses pengeditan video. Jadi cukup sekian presentasi yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.